A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi, babnya larangan, anil bauli, dari kencing, qa'iman, dengan berdiri. Bab yang membahas larangan kencing dengan berdiri. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarik anil Miqdam ibni Syurah an Abi an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, man siapakah, atau man barang siapa, haddatsakum yang bercerita dia pada kalian, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ada siapa Nabi, ya bulu kencing, siapa Nabi, qaiman, dengan berdiri, fala tusaddiquhu, maka janganlah membenarkan kalian, hu pada man, pada orang. Aisyah berkata, siapa saja yang bercerita kepada kalian suatu hadis yang menceritakan bahwa Nabi pernah kencing dengan posisi berdiri, maka jangan benarkan hadis tersebut. Maka tidak ada siapa Nabi, ya bulu kencing siapa Nabi, illa kecuali qa'idan, dengan duduk. Nabi itu tidaklah kencing kecuali sambil duduk, posisi jongkok. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa menurut Aisyah bahwa Nabi kencingnya dengan posisi duduk, tidak dengan berdiri. Akan tetapi ucapan ini nanti akan terbantahkan dengan hadis-hadis di bawahnya. Wa fil babi, dan di dalam bab, an Umar wa Buraidah. Di bab ini nanti akan dijelaskan hadis yang mendukung pendapat atau penyampaian dari Aisyah tadi di atas berdasarkan hadisnya Umar dan Buraidah. Yang inti daripada hadis Umar dan Buraidah itu adalah ancaman bagi orang yang berani kencing dengan posisi berdiri, sebagaimana dalam riwayat Al-Bazzar secara marfu dijelaskan bahwa salasun minal jufai ayyabular rajulu qa'iman. Ada 3 golongan yang termasuk keras kepala. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang kencing dengan posisi berdiri. Juga dijelaskan dalam riwayat yang lain dalam hadis Ibnu Majah bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabular rajulu qa'iman. Nabi melarang seorang laki-laki kencing dengan posisi berdiri. Itu beberapa penguat dari ucapan Aisyah di atas. Tetapi nanti di depannya akan ada rukhsah atau keringanan. Hadis Aisyah, adapun hadisnya Aisyah yang tadi, ahsanu syai'in, lebih baiknya sesuatu, fil babi, di dalam bab, wa asahhu, dan lebih sahih. Dalam bab ini hadisnya Aisyah lebih baik dan lebih sahih yang di atas tadi, karena ada beberapa penguat. Wa hadits Umar, dan adapun hadisnya Umar, innama ruwiya, sesungguhnya diriwayatkan, apa hadis, min hadits Abdul Karim, dari hadisnya Abdul Karim bin Abil Makharik, an Nafi' an ibni Umar an Umar. Qala, berkata siapa Umar, Ra'ani, melihat padaku, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana, dan aku, abulu kencing aku, qa'iman, dengan berdiri. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ya Umar, wahai Umar, la tabul, jangan kencing engkau, qa'iman, dengan berdiri. Itu larangan Nabi kepada Umar. Akhirnya famabultu, maka tidak kencing akunya Umar, qa'iman, dengan berdiri, ba'du, setelah itu. Hadis ini menjadi penguat dari pendapat Aisyah di atas tadi, yaitu dari hadisnya Umar. Suatu saat Umar pernah kencing dengan posisi berdiri, lalu dilihat oleh Nabi, maka Nabi langsung melarang Umar, jangan kencing berdiri. Akhirnya saat itu juga Umar pun tidak pernah lagi kencing berdiri. Wa innama rafa'a, dan sesungguhnya memarfu'kan hadal haditha, pada ini hadisnya Umar, siapa Abdul Karim ibni Abi Makharik, tapi wahuwa, dan dia Abdul Karim, iku dhaifun, perawi yang dhaif, yang lemah, inda ahli hadits, menurut ahli hadits. Nah, hadisnya Umar tadi di atas itu diriwayatkan oleh Abdul Karim, yang beliau adalah perawi yang dhaif menurut para ahli hadis, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan bahwa memang benar-benar itu adalah perbuatan atau ucapan dari Umar yang ditegur oleh Nabi. Dha'afahu, menganggap dhaif atau mendhaifkan, hu pada hadisnya Abdul Karim di atas, siapa Abu Ayyub As-Sakhtiyani. Abu Ayyub As-Sakhtiyani menganggap dhaif hadisnya Abdul Karim. Wa takallama, dan mencela siapa Abu Ayyub, dan mencela siapa Ayyub As-Sakhtiyani fihi, di dalam Abdul Karim. Beliau juga mencela di sini dalam artian mengkritisi
tingkat kesahihan perawi yang bernama Abdul Karim. Warawa dan meriwayatkan siapa Ubaidullah an Nafi' an Ibni Umar. Kalau berkata siapa Ibnu Umar. Kalau berkata siapa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma bultu tidak kencing aku qa'iman dengan berdiri mundu aslamtu sejak Islam aku, semenjak aku memeluk Islam aku tidak pernah lagi kencing berdiri. Wahada, dan ini hadisnya Umar yang menceritakan tentang Umar tidak pernah kencing berdiri semenjak masuk Islam. Iku asahhu, lebih sahih min hadithi Abdul Karim, daripada hadisnya Abdul Karim sebelumnya yang redaksinya itu hadisnya Abdul Karim bahwa Umar ditegur oleh Nabi ketika kencing berdiri, dan saat itu juga Umar tidak pernah lagi kencing berdiri. Nah itu lebih agak dhaif ya, lebih dhaif. Sedangkan hadis yang lebih sahih ini ketika Umar suatu saat berkata, saya tidak pernah lagi kencing berdiri semenjak masuk Islam. Wa haditsu Buraidah, dan adapun hadisnya Buraidah fi hada, di dalam ini, nah, hadisnya Buraidah itu yang di atas dan juga dalam redaksi yang lain yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Minal jufai iyabulu ar-rajulu qa'iman, termasuk tanda keras kepalanya seseorang laki-laki ketika dia kencing dengan berdiri. Itu hadisnya Buraidah atau yang semisalnya yang menceritakan bahwa seorang laki-laki yang kencing dengan berdiri adalah orang yang keras kepala. Nah, hadis itu ghairu mahfuzin, tidak terjaga atau tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan penguat untuk hadisnya Aisyah di atas. Wa ma'na nahyi, adapun pengertian larangan anil bauli, dari kencing qaiman dengan berdiri, yaitu alat ta'dibi, atas adab, la alat tahrimi, tidak atas keharaman. Nah, menurut Imam At-Tirmidzi, makna dari atau pengertian dari larangan Nabi kencing berdiri itu sebenarnya adalah adab. Secara adab memang sepantasnya tidak berdiri, tetapi bukan keharaman. Tidak diharamkan orang yang kencing berdiri, tidak dilarang mutlak. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, kalau berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, inna minal jufai, sesungguhnya keras kepala, yaitu antabula, bahwa atau jika kencing engkau, wa anta, dan engkau qaimun, orang yang berdiri. Nah, suatu riwayat yang berisi ucapan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya termasuk keras kepala, al-jufa itu keras kepala, meninggalkan kebaikan-kebaikan, kemudian kurang memperhatikan adab, yaitu orang yang keras kepala adalah jika engkau kencing dengan posisi berdiri. Ini termasuk penguat sebenarnya dari ucapan Aisyah di atas tadi, yang intinya dari bab ini menjelaskan bahwa kencing berdiri itu dilarang, tapi kembali lagi itu dalam hal adab. Adapun keharaman tidak mutlak diharamkan. Babur rukhsati, bab keringanan, fi dzalika, di dalam demikian itu kencing dengan berdiri. Nah, di sini dijelaskan sebagai rukhsah atau keringanan bahwa bolehnya kencing dengan berdiri. Hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi' 'anil A'mash an Abi Wa'il an Huzaifah anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata, datang siapa Nabi, subatata qaumin, pada tempat pembuangan sampahnya kaum, tempat sampah publik, biasanya ini tempat sampah umum. Fabala, lalu kencing siapa Nabi, alaiha, di tempat sampah, atas tempat sampah, qaiman, dengan berdiri. Atau subah, atau itu ya semacam toilet umum, WC umum, tempat pembuangan saluran air atau tempat pembuangan kotoran. Fa'ataituhu, lalu datang aku, Huzaifah, pada Nabi, biwadu'in, dengan membawa air wuduh. Fadhahabatu, lalu berbuat aku, li'ata'akhara, supaya mundur aku, anhu, dari Nabi. Lalu aku pun mendatangi Nabi yang dalam posisi kencing berdiri, kemudian membawakan air wuduh dari belakang, dan tidak begitu dekat, ya agak-agak mundur. Fada'ani, lalu memanggil siapa Nabi padaku. Dalam riwayat yang lain ini Nabi isyarah, ya, isyarah bukan dengan lafaz tapi dengan isyarah, karena termasuk adab ketika buang air atau kencing itu tidak boleh berbicara. Ini dijelaskan dalam riwayat yang lain.
hatta sehingga kuntu ada aku inda akibaihi di sisi kedua tumitnya Nabi. Lalu Nabi memanggilku dengan isyarah sehingga aku begitu dekat persis di belakang Nabi, di belakang kedua tumitnya. Fatawaddoa, lalu berwudu siapa Nabi, wa masaha dan mengusap siapa Nabi ala khuffaihi atas kedua muzanya. Muza atau sepatu kulit yang biasa digunakan ini. Nah dalam hadis Hudzaifah ini menjelaskan suatu saat Nabi pernah mendatangi tempat toilet umum suatu kaum, lalu ternyata Nabi kencing berdiri. Saat itu Hudzaifah bertugas membawakan air wudhu dan berada di belakangnya Nabi. Nah, Nabi setelah bersuci, Nabi kemudian berwudhu dan mengusap sepatunya, mengusap sandalnya atau muzanya. Nah, ini hadis menjelaskan rukhsah atau keringanan bahwa ada sunnah dari Nabi bolehnya kencing berdiri. Qala berkata siapa Abu Isa Imam At-Tirmidzi, wa sami'tu dan mendengar aku Al-Jarud pada Al-Jarud yaqulu berkata siapa Al-Jarud, sami'tu mendengar aku Waqi'an pada Waqi' yuhaditsu bercerita siapa Waqi' bihadzal hadithi dengan hadis ini anil A'mash thumma qala kemudian berkata siapa Waqi'an Waqi' hadza ini hadis asahhu hadisin lebih sahihnya hadis ruwiya yang diriwayatkan apa hadis anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mashi di dalam mengusap. Hadis di atas tadi adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi berkenaan tentang mengusap. Maksudnya di sini mengusap muzah, mengusap sandal Nabi ketika mensucikannya, cukup diusap bagian atas. Wasami'tu dan mendengar aku Abu Isa At-Tirmidzi Abu Ammar pada Abu Ammar yaitu Al-Husain Ibn Huraits yaqulu berkata siapa Al-Husain sami'tu mendengar aku Waqi'an pada Waqi'. Fadzakara lalu menyebutkan siapa Al-Jarud nahwahu semisal hadisnya Hannad yang di atas tadi, ya, hadisnya Hudzaifah. Nah, yang intinya di sini Imam At-Tirmidzi memberikan penguatan mengenai hadis rukhsah, hadis keringanan bolehnya kencing berdiri. Wahakadha dan begini juga rawa meriwayatkan siapa Mansur wa Ubaidah ad-Dabbi. Nah, begitu pula diriwayatkan oleh Mansur dan Ubaidah an Abi Wa'il an Hudzaifah mithla riwayatil A'mash seperti riwayatnya A'mash di atas. Warwa dan meriwayatkan siapa Hamad ibnu Abi Sulaiman wa Asim ibnu Abi Bahdalah an Abi Wa'il anil Mughirah bin Syu'bah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada riwayat yang sampai kepada Nabi. Wa hadits Abi Wa'il, adapun hadisnya Abi Wa'il an Hudzaifah iku asahhu lebih sahih, yaitu riwayat sebelumnya hadisnya an Abi Wa'il anil Mughirah bin Syu'bah anin Nabi. Wa qad rakhasa dan sungguh telah memberi keringanan merukhsah siapa kaum min ahli ilmi dari ahli ilmu fil bauli di dalam kencing qaiman dengan berdiri. Nah, segolongan ahli ilmu, ahli fikih, ulama, perawi itu memberikan rukhsah keringanan mengenai kencing dengan posisi berdiri. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kencing dengan posisi berdiri itu merupakan rukhsah keringanan, artinya boleh dari Nabi. Tetapi sepantasnya kalau memang bisa posisi jongkok atau duduk, ya jongkok ya maksudnya, maka itu lebih baik. Kenapa? Di sini yang ditekankan masalah adab, itu yang pertama adab, yang kedua ini masalah kesucian agar bisa terhindar dari najis, tidak terkena percikan najis. Apalagi di tempat zaman sekarang ketika kencing itu lantainya bukan lagi lantai pasir. Karena jika lantai pasir bisa menyerap air kencing sehingga tidak begitu terpercik. Tetapi jika lantainya adalah lantai tehel, maka itu dikhawatirkan bisa terpantul percikan najisnya kemana-mana.